Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Terlalu cemas dengan keadaan sang istri. Sudah, kalian tenang saja. Aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Tanya asisten Joe. Sudah lebih baik dari yang tadi. Aku rasa 2-3 hari ini akan membaik. Kamu jangan khawatir, jawab Anya karena memang kakinya sudah diurut dan dibalut dengan obat herbal. Kalian semua ikut saya ke ruangan belakang. Biksum tolong bawa Nyonya ke dalam kamar untuk istirahat, perintah asisten Joe. Ayo An, Bibi bantu. Bik, mereka. Biar asisten Joe yang menyelesaikannya. Dia akan dengan mudah mendapatkan siapa pelakunya, ucap Biksum. Tapi Bi, ayo, ajak Biksum sambil membantu Anya berjalan pelan. Dor, dor. 2 tembakan melayang di dada seorang lelaki bertubuh kurus. Hingga mayatnya tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Nyawa dibalas nyawa, ujar Edward tersenyum puas. Karena berhasil mendapatkan pembunuh Ryu, orang kepercayaannya. Setelah mendapatkan pengakuan siapa yang menyuruhnya, Edward segera membunuh lelaki itu. Sekarang kau bisa tenang Ryu, pembunuhmu sudah ikut menyusulmu. Dan aku berjanji akan meringkus dalangnya secepat mungkin, ucap Edward lagi. Pak, bagaimana dengan biaya rumah sakit Anita? Tanya Bu Wati bingung karena mereka tidak mempunyai uang. Bapak juga bingung Bu, orang yang tidak menabrak Anita kabur. Apa Arga mau memberikan biayanya secara mereka tidak suami istri lagi? Ibu tidak punya apa Pak. Bapak juga Bu. Bagaimana kalau Bapak temui Anya minta bantuan padanya Pak? Siapa tahu Anya mau membantu kita. Bu, apa kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan kemarin pada Anya? Meminta dia bercerai dengan Tuan Edward dan sekarang kamu ingin meminta bantuannya. Malu Bu. Tidak ada jalan lain Pak, hanya Anya yang bisa kita andalkan saat ini. Bapak tidak berani Bu, jawab Pak Suryo jujur. Lalu bagaimana dengan Anita Pak? Bapak akan bicara pada Arga dulu, jika memang Arga tidak bisa Bapak akan cari pinjaman. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar. Jika kalian bosan untuk hidup saya akan bunuh kalian langsung. Tapi jika kalian masih ingin hidup akui kesalahan, tegas asisten Joe. Saya hitung sampai 3. Jika tidak ada yang mau mengakui kesalahan saya akan cabut kuku kalian satu persatu. Ujar asisten Joe membuat mereka semua ketakutan. Tapi jika kalian mengakui kesalahan saya akan memberikan keringanan. Lanjut asisten Joe. 1. Pekik asisten Joe membuat jantung mereka serasa hendak copot. 2. Lanjutnya lagi membuat mereka semua saling pandang. Elena maju dengan menundukkan kepalanya membuat asisten Joe menatap sinis. Kau menambah pekerjaanku, kesalnya. Tok, tok. Masuk, sahut Anya ketika mendengar ketukan pintu kamarnya.
Biksum datang membawakan baki berisi bubur ayam dan susu hangat untuk Anya. Sudah bangun, An? Sudah, Bi. Semalam kakiku sedikit berdenyut jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak, adu Anya. Bibi buka pembalutnya ya biar dioles obat baru agar bengkaknya cepat mengempis. Iya, Bik, sahut Anya lembut. Biksum meletakkan bakinya terlebih dahulu di atas meja. Lalu mengambil olesan obat herbal untuk Anya dan meletakkan di sebelah ranjang Anya. Mau makan dulu atau Bibi ganti perbannya langsung? Tanya Biksum. Ganti saja dulu, Bik. Biksum membuka perlahan perban yang terbalut di kaki Anya. Bagaimana rasanya? Sudah sedikit membaik, Bik, tidak terlalu sakit seperti semalam. Bik, apa yang terjadi semalam? Tanya Anya pelan. Tidak ada apa-apa. Bik, jangan berbohong. Katakan saja, aku juga berhak tahu, Bik. Elena hilang, jawab Biksum membuat Anya kaget. Hilang atau sengaja dihilangkan, Bik? Bibi tidak tahu, An. Lebih baik kamu tidak usah mencari tahu, An. Bi, jika semua ini karena aku, bagaimana mungkin aku bisa tersenyum bahagia? Sementara ada orang lain yang menderita. Asisten Jo tahu mana yang terbaik, An. Kenapa pulang hari ini, Ed? Bukannya kamu akan stay beberapa hari lagi di sini? Aku merindukan istriku, Pa. Ceka, ini yang Papa tidak setuju, kau mempunyai perempuan. Kau terlalu bucin, Ed. Hahaha, Papa iri denganku. Kau benar menyebalkan. Setelah urusanku selesai, aku akan bawa istriku kemari, Pa. Papa ingin tahu perempuan seperti apa yang bisa menarik hatimu sampai sebucin ini. Yang jelas dia sangat cantik, puji Edward sambil tersenyum manis membayangkan wajah Anya yang sedang menunggunya saat ini. Bengkaknya sudah berkurang, An, semoga saja cepat sembuh ya. Iya, Bik, sahut Anya pelan. Tapi kalau rasanya tidak nyaman, kita bawa ke rumah sakit saja, An. Bibi takut ada luka dalam. Tidak usah, Bik. Aku yakin akan cepat membaik dengan obat itu. Bik, apa Edward tahu tentang kakiku ini? Tanya Anya khawatir. Sepertinya tidak, An. Jika beliau tahu, sudah pasti beliau akan berada di sini saat ini. Baguslah, Bik. Jangan sampai dia tahu, Bik bisa mengganggu pekerjaannya di sana. Jawab Anya lega. Ayo dimakan buburnya, An, nanti keburu dingin, atau kamu mau Bibi yang suapkan? Tidak usah, Bi, aku bisa sendiri. Tolak Anya cepat sambil mengambil mangkok yang berisi bubur tersebut. Bibi yang buat sendiri? Tanya Anya sambil menyuapkan ke dalam mulutnya. Iya, apa rasanya tidak enak? Tanya Biksum balik. Enak, masakan Bibi selalu enak bahkan tak pernah gagal, puji Anya. Kamu juga pintar memasak, An. Bibi suka setiap makanan yang kamu buat. Kata pamanku, ibuku pintar masak, Bi, jadi menurun dari beliau. Meskipun kami tidak pernah bertemu lagi sampai saat ini. Jawab Anya sedih membuat Biksum yang mendengarnya ikut sedih. Andai saja beliau bisa lihat aku sekarang, Bi, pasti beliau bahagia.
Karena anaknya dinikahi orang kaya raya, tapi sayang ibu tak mengingatku lagi, Bi. Bibi yakin beliau pasti mengingat kamu, An. Kamu anak yang cantik, baik hati. Pantas jika Tuan Edward jatuh hati padamu, kamu perempuan tepat untuk dirinya. Bibi terlalu berlebihan, ujar Anya. Itu benar, tidak mungkin Tuan Edward memutuskan menikahi kamu. Jika beliau tidak mencari tahu asal-usulmu terlebih dahulu, An. Anya terdiam sejenak. Jika benar yang dikatakan Biksum, berarti selama ini Edward mengawasinya. Apa dia mengawasiku, Bi? Bisa jadi, atau mungkin kalian pernah bertemu sebelumnya. Anya menggeleng kecil. Tidak mungkin, Bi. Aku tak mengingatnya, tapi jika dia mengawasiku selama ini. Otomatis Edward tahu kalau aku sudah memiliki kekasih dan kami berniat untuk menikah. Tuan Edward sulit ditebak, An. Aku harus bertanya langsung padanya saat dia pulang nanti, Bik. Sama dengan tanda pagar. 30 juta, uang dari mana, Pak? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula Anita bukan istri saya lagi, hanya anak yang ada dalam kandungannya pengikat kami. Jadi dia bukan tanggung jawab saya, ujar Arga. Tapi Anita hamil anak kamu, Arga, dan perawatan yang membuat mahal pun. Karena vitamin kandungan untuk mempertahankan anak kalian, jelas Pak Suryo. Tapi jika sebanyak itu saya pun tidak punya, Pak. Paling saya bisa bantu 5 juta saja. Pak Suryo menghela nafas panjang. Dari mana dia mendapatkan uang sisanya lagi? Ini, Pak, 5 juta sisanya Bapak bisa cari sendiri. Saya benar tidak punya uang lagi, tapi saya janji. Bulan depan saya akan kirimkan sebagian gaji saya pada Anita untuk membeli kebutuhan dalam masa kehamilannya. Mau tidak mau Pak Suryo pun mengalah mengambil uang dari Arga. Kemana harus mencari penambahnya? Gumam Pak Suryo yang merasa lelah. Pikirannya benar kacau saat ini. Sayang, bisik Edward pelan di telinga Anya yang sedang tertidur pulas. Anya membuka mata perlahan melihat sosok sang suami yang tengah tersenyum manis padanya. Mas, panggilnya segera ingin bangkit. Kalau masih ngantuk tidur saja. Aku hanya lelah, Mas. Kamu kerja? Tanya Edward dengan kening berkerut. Tidak hanya saja, aku merindukanmu, ujar Edward memeluk tubuh Anya. Dan ingin ikut bergabung masuk ke dalam selimut sang istri. Tapi kaki Edward justru menyenggol kaki Anya yang tengah sakit. Oh, pekik Anya membuat Edward kaget. Kamu kenapa, sayang? Tanya Edward heran mendengar jeritan kesakitan Anya. Anya menggeleng gugup, tapi Edward yang sudah terlanjur curiga segera membuka selimutnya. Kaki kamu, tanya Edward. Ini kesalahanku, Mas. Aku yang ceroboh, jawab Anya cepat. Edward mengusap wajahnya kasar, dia terlalu cemas dengan keadaan sang istri. Ayo ke rumah sakit sekarang, sayang. Tidak apa, apalagi Mas, hanya butuh pemulihan saja. Sudah dibalur obat herbal, kalau kamu tidak percaya tanya Biksum, dia yang mengolesinya, Mas.
Kenapa tidak menghubungiku sayang? Tanya Edward marah. Aku takut mengganggu Mas kerja. Aku tidak apa. Apa Mas, ini sudah mulai membaik kok. Edward menggeleng kecil sambil menghela nafas panjang. Aku siapkan mobil sekarang, kita tetap harus ke rumah sakit. Mas tidak tenang melihat kakimu diperban begini sayang. Ucap Edward segera keluar dari kamar untuk mencari sopirnya. Semua pembantu yang ada di rumah mewah itu hanya menunduk takut. Edward berjalan cepat mencari sopirnya. Anya hanya bisa pasrah melihat kekhawatiran sang suami. Padahal Anya merasa sudah baikan, tapi mungkin Edward memang tidak ingin dia kenapa. Setelah semuanya disiapkan, Edward menggendong sang istri keluar dari kamar. Sebenarnya Anya masih terlalu canggung digendong Edward seperti anak bayi. Tapi mau bagaimana lagi jika ditolak, sang suami akan marah besar. Bagaimana Pak, kamu jadi menemui Anya? Tanya Bu Wati. Arga memberikan bantuan 5 juta Bu. Bapak minta pada Arga? Tanya Anita terkejut. Ya, Bapak pikir Arga harus bertanggung jawab dengan kehamilan kamu, Nit. Lagi pula kamu mengandung anaknya. Tapi aku tidak mau mengemis pada Arga Pak, dia lelaki miskin. Nita, jaga bicaramu, marah Pak Suryo. Pak, jangan membentak Anita, dia sedang sakit Pak. Tapi dia benar keterlaluan Bu, dia saat genting seperti ini masih saja mementingkan egonya. Ibu juga sudah katakan pada Bapak kalau temui Anya, minta uang pada anak itu. Seharusnya Anya mengerti dengan keadaan Anita saat ini. Jangan bersenang, senang di atas penderitaan saudari sendiri. Bapak bingung dengan pemikiran Ibu dan Anita, kesal Pak Suryo. Jika Bapak tidak mau menemuinya, biar Ibu yang datang. Bu Wati segera berdiri keluar dari kamar inap Anita. Pak Suryo berdecak kesal mengejar sang istri. Dia tidak ingin istrinya mengganggu keponakannya lagi. Cukup sudah selama ini banyak kesakitan yang mereka berikan pada Anya. Nanti Mas akan borong semua vitamin tulangnya, agar proses penyembuhan kamu bisa lebih cepat sayang. Ujar Edward saat mendorong sang istri yang duduk di kursi roda setelah pemeriksaan. Hahaha, kamu mau jualan? Ini semua untuk kamu sayang. Ya nggak segitunya juga Mas, nggak harus diborong juga vitaminnya. Tadi kan kamu dengar sendiri ini sudah membaik. Hanya butuh istirahat yang cukup dan tidak boleh banyak pergerakan. Tapi, Bu, jangan pergi, pekik Pak Suryo. Membuat Edward berhenti mendorong kursi roda sang istri melihat pertengkaran di hadapannya. Lepas Pak, tepis Bu Wati saat Pak Suryo mencoba menarik tangannya. Kamu ini sudah gila ya Bu, nggak mungkin Anya mau membantu kita. Setelah apa yang kamu lakukan padanya kemarin, Pak, aku akan memohon agar dia bisa menyelesaikan permasalahan kita kali ini saja. Bu, dengar Bapak, kita cari jalan lain ya. Pak, ini sudah mepet waktunya, nggak ada yang bisa bantu kita kecuali Anya. Paman Bibi, panggil Anya. Membuat Pak Suryo dan Bu Wati mengarahkan pandangannya ke sumber suara.
Anya, ujar mereka serentak. Anya, kamu di sini? Tanya Pak Suryo. Paman dan Bibi kenapa? Baguslah kamu di sini Anya, Bibi ingin mencarimu meminta pertolongan. Ucap Bu Wati. Bu, tegur Pak Suryo tidak suka. Bibi ingin minta tolong padamu An. Berikan Bibi uang 30 juta untuk mengeluarkan Anita dari rumah sakit ini. Bibi benar bingung ingin minta bantuan siapa An. Anita sakit Bi, Anita kecelakaan An dan sekarang sudah diperbolehkan pulang. Aku ingin lihat Anita, ucap Anya. Mas, boleh aku kunjungi Anita? Tanya Anya pada Edward dan diangguki Edward pelan. Ayo An, kalau kamu ingin lihat Anita, ajak Pak Suryo. Edward mendorong kursi roda Anya ke arah ruang rawat inap Anita. Pintu terbuka membuat Anita kaget karena yang datang Anya bersama Edward. Anya. Kamu sakit? Tanya Anya lembut. Sudah baik kan? Jawab Anita ketus. Anita tertabrak mobil An, tabrak lari. Jelas Pak Suryo membuat Anya terkejut. Bagaimana dengan kondisi janinnya Paman? Alhamdulillah baik dan sekarang sudah diperbolehkan pulang. Tapi ya itu An, Bia, ianya, jawab Pak Suryo gugup. Paman sedang tidak ada uang An, kamu tahu sendiri kan pekerjaan Paman. Arga, tanya Anya penasaran. Karena sudah seharusnya Arga yang bertanggung jawab pada Anita. Mereka berpisah. Hiks, Arga menolak An. Isak Anita sambil berusaha mengeluarkan air mata palsunya. Mas Arga masih mencintaimu jadi aku tidak bisa menahannya An. Maafkan aku, lanjut Anita membuat Anya terdiam. Dia takut Edward marah dengan ucapan Anita ini. Sekarang kami bingung An, jika kalian bermurah hati tolong bantu kami. Hitungan kamu mengganti biaya tinggalmu dulu di rumah kami. Sekarang kamu kan sudah menjadi istri Tuan Edward yang kaya raya ini. Lagi pula kamu harus berterima kasih pada Anita An. Karena dia hamil anak Arga dia yang mengalah padamu, sindir Bu Wati. Bu, jaga omonganmu, bentak Pak Suryo malu. Anya menatap wajah Edward yang sepertinya sudah menahan amarahnya. Bagaimana sayang apa kita bisa pergi sekarang? Tanya Edward yang melihat mulai gerah. Maafkan istri dan anak saya Tuan Edward. Tidak masalah sepertinya kami harus segera pergi. Anya harus istirahat karena kakinya dalam masa penyembuhan, jawab Edward dingin. An, bagaimana? Tanya Bu Wati saat Edward ingin mendorong kursi roda Anya. Anya hanya diam saja, dia tidak tahu harus berkata apa secara Anya tidak punya uang jika sebanyak itu. Edward segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Siapkan uang 50 juta antarkan ke rumah sakit Medika Ruang Melati atas nama Pak Suryo sekarang. Ujar Edward lalu mematikan ponselnya. Tuan, panggil Pak Suryo. Itu kompensasi karena sudah memberikan istriku makan selama aku belum bersamanya. Jangan pernah lagi ganggu istriku,
tegas Edward lalu mendorong kursi roda Anya. Terima kasih, ujar Anya saat mereka masuk ke dalam mobil. Buat apa? Tanya Edward. Kamu sudah mau membantu keluargaku. Sudah pernah aku katakan bukan apapun akan aku lakukan untuk kamu sayang. Apalagi mereka minta kompensasi karena memberikanmu makan selama ini. Andai saja kita bisa bertemu lebih cepat, pasti kamu tidak akan menderita. Paman dan bibi baik padaku, Mas, bela Anya. Bersambung.